Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-jumu'ata linakuna minadh dhakirin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammadin alladzi ursila rahmatan lil alamin. Fasalawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali pertemuan Jumat ini, khatib mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian hamba Allah yang masih berkehidupan sampai detik ini, kita yang masih dikaruniai oleh Allah untuk beriman, dan di antara sekian hamba Allah yang mengaku beriman, kita yang masih mendapatkan anugerah dari Allah untuk membuktikan keimanan kita dengan memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Dan Jumat di dalam Al-Quran spesial memanggil kepada kita semua dengan panggilan iman, untuk memberikan kesan bahwa respon untuk Jumat itu hanya akan bisa diikuti bagi para pemilik iman. Ditempatkan dengan namanya surah Al-Jumu'ah di ayat yang ke-9 ketika Allah memanggil semua pemilik iman tanpa sekat dengan semua ukurannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Di dalam gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu disebutkan linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id, untuk memanggil semua objek dari berbagai jarak, baik jarak dekat, menengah ataupun jauh. Karena itu dari 14 huruf nida di dalam bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran hanya huruf ya, karena mencakup seluruh maknanya. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi untuk menguatkan panggilan, haknya tanbih untuk mengingatkan pesan yang kuat. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tanpa kecuali. Anda punya profesi apapun, apakah Anda pejabat, apakah Anda birokrat, diplomat, pengusaha, rakyat, pedagang, alladzina amanu, sepanjang punya iman. Apakah iman Anda terasa kuat sehingga dekat dengan Allah? Apakah imannya standar sehingga baru dipanggil datang? Apakah imannya lemah sehingga terkadang khatib baru naik Anda baru tergerak? Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hei seluruh pemilik iman, sepanjang Anda masih merasa punya iman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, maka buktikan keberimananmu kepadaku, kata Allah, dengan ditandai bila telah tiba panggilan untuk menunaikan Jumat, maka segera respon untuk menunjukkan ingatmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, alhamdulillah, hari ini Jumat 24 Rabiul Akhir 1445 Hijrah, bertepatan dengan 10 November 2023 Masehi. Kita yang terpilih untuk menunaikan Jumat di Masjid Al-Falah ini, semoga Jumat yang kita tunaikan hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Jumat terbaik yang pernah kita tunaikan. Hadirin, setiap insan, terlebih bila ia insan beriman yang menjalani kehidupan di dunia, sudah pasti mendapatkan dan menginginkan harapan hidup
yang sukses dan membahagiakan. Bila bekerja, kerjanya ingin sukses. Bila kembali ke rumah tangganya ingin bahagia. Bila pulang kembali kepada Allah ke akhirat nanti, di dunia ini yang sebentar saja dan sebentar lagi kita akan kembali, juga diharapkan pulangnya sukses dan wafatnya dalam keadaan tenang dan bahagia. Dunia sukses bahagia, akhirat sukses bahagia. Di dalam diksi Al-Quran, bahkan dalam bahasa Arab standar, jika kita menggabungkan sukses dan bahagia itu, baik kita harapkan didapatkan di dunia yang sebentar ini ataupun di akhirat yang sebentar lagi kita akan hadapi, maka kata yang mewakili sukses dan bahagia itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jika sukses saja disebut dengan fauz, jika bahagia saja disebut dengan farah, fariha yafrahu. Tapi bila kita menggabungkan sukses dan bahagia disebut dengan falah namanya. Saking pentingnya harapan sukses dan bahagia ini, dan Allah Maha mengetahui bahwa setiap hambanya menginginkan keduanya, maka diperdengarkan di telinga kita 5 kali dalam setiap 5 pergantian waktu dalam sehari. Baru bangun, sinar matahari membelah kegelapan malam disebut dengan fajar. Waktu rencananya disebut dengan subuh, diperdengarkan di telinga kita. Dalam bahasa Arab telinga disebut dengan udhun, jamaknya disebut dengan azan. Dalam lantunan azan itu diperdengarkan baru kita bangun dari tidur, hayya 'alal falah. Jalani kehidupan di hari ini dengan sukses. Apapun profesimu harapkan sukses. Bekerja yang sukses. Mencari akhirat siapkan dengan sukses. Dan hasilkan dari semua kesuksesan itu menjadi nilai-nilai yang membahagiakan dalam kehidupan. Jangan sekedar di kantor sukses tapi tidak membawa kesuksesan itu menjadi kebahagiaan saat dibawa ke dalam rumah. Sukses tapi tidak sakinah. Sukses tapi tidak memberikan ketenangan. Hayya 'alal falah, diingatkan, bangun menjadi pribadi yang sukses dan bahagia. Sampai ke siang muncul zuhur, terang, jelas, diminta dievaluasi. Sejauh mana keberhasilan kesuksesan itu bisa diraih. Kalau pekerjaan duniawi evaluasi, kalau ibadah ukhrawi evaluasi. Jangan-jangan dari subuh ke zuhur lupa ingat dengan Allah, lupa berzikir, lupa baca Al-Quran, lupa sedekah. Padahal kita berharap ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan rahmatnya yang sempurna berupa jannahnya yang tertinggi. Apa bekal yang telah kita siapkan? Sudah jelaskah capaian kesuksesan kita sampai zuhur, siang yang jelas itu? Maka diperdengarkan kembali di telinga kita, hayya 'alal falah. Sampai hilang kemudian siangnya, muncul ke sorenya, hayya 'alal falah. Hilang sore menjelang ke malamnya, datang maghrib, hayya 'alal falah. Menjelang tidur sebelum istirahat, hayya 'alal falah. Bahkan saat akan mimpi pun akan tidur, kata Allah, jangan biarkan engkau membawa istrimu, membawa dirimu untuk istirahat, kecuali engkau istirahat dalam keadaan yang telah terasa sukses dan membahagiakan. Hayya 'alal falah. Hadirin, kembali kepada nilai-nilai Quran. Tidaklah menjadi seorang muslim, apalagi mengatakan seorang mukmin, kecuali dia membawa visi hidup dunia akhiratnya sukses dan bahagia. Orang yang sudah menggenggam sukses dan bahagia dan berusaha mempertahankannya, maka dirubah katanya dalam Al-Quran dari falah menjadi aflah. Orangnya disebut muflih, jamaknya disebut dengan muflihun. Menariknya, ketika Allah mendeklarasikan dalam firman-Nya saat membuka detil penjelasan Al-Quran setelah diintisarikan dalam Al-Fatihah dan dibuka dalam Al-Baqarah, maka pedoman pertama yang diberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan, diajarkan dan dituntunkan pada umatnya adalah pedoman untuk mencapai dan menjadi orang-orang sukses dan bahagia dunia akhiratnya. Perhatikan turunan ayat Al-Baqarah dari 286 ayat itu dibuka dengan ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima
Maka inilah golongan pertama dari 3 golongan yang berkehidupan di bumi. Dan 3 inilah yang akan kembali ke akhirat saat dihisab dan menentukan masa depan mereka dan akhir kehidupan abadi mereka di akhirat kelak. Golongan pertama adalah golongan sukses dan bahagia dunia akhiratnya. Al-Baqarah di ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ada golongan yang kata Allah mereka itu senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kerja dibimbing oleh Allah sehingga kerjanya nyaman, tenang dan sukses. Bukankah yang punya rezeki Allah? Bukankah yang punya solusi Allah? Ada orang-orang yang ketika baru melangkah untuk bekerja, dia katakan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Tanpa nyogok, tanpa nyuap, tanpa harus mencari jalan yang salah. Dibimbing oleh Allah, lancar, sukses, bahagia. Ada orang yang ingin belajar, dia mengerti Allah pemilik pengetahuan. Dia memohon kepada Allah dibukakan akses pengetahuan. Bukankah Allah Al-Alim? Maka dia dekati Rabbnya, dia dekati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia ikuti pedomannya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Maka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibimbing, mendapatkan lompatan kecerdasan, mudah memahami, mudah untuk mengamalkan semua aspek kehidupan, baik dengan tenaga, baik dengan ilmu, baik dengan harta, baik dengan pengetahuan. 4 aspek yang menjadi bekal kehidupan manusia di dunia ini diberikan pedomannya oleh Allah sehingga mudah diantarakan kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Dan 4 golongan inilah yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam fase Mekah, terlebih dalam fase Madinah, kurang lebih 23 tahun, kurang lebih dalam durasi tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, menghasilkan 4 golongan utama yang kaya, posisi tingkat tertinggi kekayaannya. Bahkan sampai sekarang masih didapatkan asetnya seperti yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bagaimana transformasi kekayaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu yang sampai sekarang belum mampu disaingi oleh orang terkaya di muka bumi dengan aset yang kalau dikonversi sampai saat ini berjumlah 72.000 triliun. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Di aspek pengetahuan ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dan semuanya sukses melintasi zamannya, berbahagia, diingat, dikenang oleh setiap zaman dan masa yang telah bahkan dilaluinya. Hadirin, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan sebelum kata muflihun, Allah tegaskan dengan menggunakan dhamir, kata ganti munfasil yang berfungsi dalam ilmu balaghah sebagai ta'kid, penguat pada informasi yang disampaikan. Rumus tafsir mengatakan, jika tidak dirinci siapa yang dimaksud orangnya, tidak disebutkan namanya, maka pedoman itu berlaku bagi setiap orang, setiap zaman, setiap masa yang menginginkan capaian yang sama, ingin sukses, ingin bahagia, ingin dikenang di setiap masa sampai ke akhirat mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan itu. Dan saking pentingnya ini, Allah menegaskan dengan taukid, wa ulaika humul muflihun. Di luar Al-Quran bisa kita katakan wa ulaikal muflihun, tapi Allah tegaskan lagi dengan kata hum untuk memberikan kesan. Apakah Anda generasi sekarang menginginkan sukses dan bahagia seperti yang telah mereka raih? Apakah Anda menginginkan kehebatan yang dikenang seperti yang telah mereka raih? Jika Anda menginginkannya, masuklah pada golongan muflihun di ayat ini dan ikuti setiap tahapan-tahapan yang telah diterangkan dan dipedomani dalam Al-Quran pada ayat-ayat sebelumnya. Hadirin, siapakah al-muflihun yang dimaksudkan dalam pembuka Al-Quran di surah Al-Baqarah ini? Ketika Allah mengatakan ulaika dengan menggunakan isim isyarah, maka berlaku rumus tafsir. Tidak diterangkan ayat dalam Al-Quran siyaq kecuali harus merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya, sibaq, dan kaitan dengan ayat setelahnya, lihaq. Maka dikenal dengan rumus 2S 1L, siyaq, sibaq, dan lihaq. Siapa mereka orang-orang yang dimaksud di ayat kelima ini sebagai al-muflihun, yang sukses dan bahagia? Maka lihat ayat-ayat sebelumnya.
Maka diterangkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Hei semua manusia, dengar akan firman yang akan aku sampaikan ini. Yang pasti engkau bisa dengar, para pemilik suara yang keluar bahkan bisa disuarakan dari semua pusat suaramu. Dari 29 tempat itu bisa engkau dapatkan, dirumuskan dari 13, dari mulai yang paling bawahmu alif sampai ke lisanmu lam, sampai ke bibirmu mim. Dengar pesan yang akan aku sampaikan ini. Dzalikal kitabu la raiba fi. Semua apa yang terkandung dalam Al-Qur'an ini bukan bacaan biasa, bukan akses untuk dilihat biasa, bukan untuk disuarakan biasa, tapi di dalamnya ada pedoman berkehidupan yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan, dan jangan pernah ragukan isinya. Hudal lil muttaqin, tapi itu hanya akan berlaku pedoman ini untuk sukses itu, untuk bahagia itu hanya bagi golongan orang-orang takwa saja. Kita temukan ternyata yang dimaksud orang yang mendapatkan falah itu generasi yang sukses, generasi yang bahagia, melintasi zamannya sampai kembali kepada Allah di akhirat, disebut oleh Al-Quran Al-Muttaqin, golongan orang-orang takwa. Hadirin, siapa orang takwa itu? Dan saking pentingnya golongan takwa itu, esensi Jumat pun memiliki wasiat takwa. Tidak sah Jumat kecuali dengan 5 rukun: hamdalah, salawat, tausiyah. Yang ketiganya tausiyah, wasiat, dan wasiatnya pun dicontohkan Nabi dengan wasiat takwa. Saking pentingnya kesuksesan, saking pentingnya kebahagiaan, dia masuk dalam satu di antara rukun Jumat yang 5, rukun khutbah yang 5. Tidak sah Jumat dilantunkan, disampaikan sehebat apapun materinya, sedalam apapun materinya, jika tidak mengandung wasiat takwa. Dan apa esensi wasiat takwa itu? Sampai setiap pekan Nabi mengingatkan umatnya, dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas, menggabungkan semua aspek yang datang, tidak hanya dari satu tempat, hanya untuk mengingatkan, ingat takwa ya, ingat takwa ya, takwa yang serius ya, jaga sampai wafat ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran yang ayat 102 itu. Kenapa takwa menjadi penting? Karena hanya orang takwa yang bisa sukses, orang takwa yang bisa bahagia. 240 kali kata takwa dan derivasinya disebutkan dalam Al-Quran, dan tidak pernah disebutkan kecuali bersanding dengan jaminan kebahagiaan dan kesuksesan. Anda punya masalah, bahkan datang ke Jumat ini pun masalahnya belum tuntas, maka turun Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan ilmunya. Jadi kalau Anda datang ke Jumat ini dengan harta yang sudah berlimpah, kedudukan yang tinggi, tapi masalah tak pernah selesai, tak pernah tuntas, coba renungkan. Mungkin masalahnya bukan karena harta, bukan karena status, bukan karena ilmu. Barangkali pendekatan kepada Allahnya, takwanya yang belum meningkat. Di pekerjaan champion, perusahaan banyak, tapi di rumah nggak pernah bahagia. Mungkin bukan harta soalnya, soalnya adalah takwa yang sejati dan sesungguhnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hei, kata Allah, jangankan yang engkau hitung, yang tidak engkau duga pun persoalan rezeki aku akan kirimkan sepanjang engkau punya akses yang dekat kepadaku. Bukankah kita yang meyakini Allah yang punya rezeki sehingga kita menyebutnya dengan Ar-Razzaq? Bukankah kita meyakini Allah yang punya pengetahuan, Allah yang punya solusi? Lantas Allah balik bertanya, ketika engkau punya masalah, kenapa engkau tidak mendekati aku? Ketika engkau menginginkan rezeki, kenapa harus menyogok? Kenapa harus korupsi? Kenapa harus menyuap? Bukankah engkau mengatakan hanya aku yang punya rezeki, aku Ar-Razzaq? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anda yang belajar di kampus, di sekolah, SMP, SMA dan seterusnya, Anda menginginkan lompatan pengetahuan, rumus pertamanya dekati yang punya pengetahuan. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah.
tingkatkan takwamu kepada Allah, maka aku buka akses pengajaran untuk meluaskan cawan pengetahuanmu, kata Allah. Perhatikan orang-orang terdahulu yang diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan sahabat-sahabat hanya menguasai bahasa asing dalam 3 hari saja. Bagaimana lompatan pengetahuan terjadi kepada mereka ketika mereka mendekati Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin bahagia? Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku dekatkan engkau pada kebahagiaan yang sejati, dunia, akhirat. Dalam konteks akhirat, Anda menginginkan surga? Anda ingin menginginkan surga yang seluas langit dan bumi, yang mewah, fasilitas hebat? Tidak dibuka dalam Al-Quran kecuali menggunakan kata takwa. Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Anda menginginkan di taman surga Firdaus, taman yang sangat indah, tengah-tengahnya, maka tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Takwa. Dunia yang sebentar, kuncinya takwa. Akhirat yang sebentar lagi, kuncinya takwa. Itulah sebabnya kenapa setiap Jumat kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi wasiat yang lestari di setiap masa. Jaga takwa, jaga takwa. Tidaklah Jumat ini disyariatkan bukan sekedar ingin menjadikan kita berkumpul, duduk, kadang mengantuk, lalu tertidur, sholat 2 rakaat dan bubar. Bukan itu yang diinginkan. Kita diinginkan untuk saling mengenal, kita diinginkan untuk saling mengisi, kita diinginkan berkontemplasi, kita diinginkan bermuhasabah. Jangan-jangan duduk di masjid ini mendengarkan khutbah sudah berlangsung puluhan tahun hidup, dunia sudah diraih yang sebentar, akhirat yang sebentar lagi belum dipersiapkan. Fas'au ila dzikrillah. Kata Allah, "Hai hambaku, di mana pikiranmu? Di mana visimu? Apa persiapanmu untuk pulang?" Ada orang yang terus menyiapkan akhirat, lupa dengan dunianya, lupa dengan tetangganya, lupa dengan kerabatnya. Maka diingatkan dalam Jumat, lihat kananmu, lihat kirimu, kenali belakangmu, kenali depanmu. Bukankah engkau bersaudara satu dengan yang lainnya? Hadirin, itulah bagian dari kata falah. Pemiliknya disebut dengan muflih, jamaknya disebut dengan al-muflihun. Sebagai penutup dari khutbah yang pertama ini, jika kita bertanya kepada Allah dan Rasul, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami secara cepat dan singkat membangun akses takwa ini? Detailnya seperti apa? Sehingga setiap pekerjaan yang kami lakukan, apapun profesinya, berpeluang cepat untuk didapatkan kesuksesan dan kebahagiaan yang dimaksudkan. Maka hadirin, Al-Quran membagi jawaban itu kepada 2 segmen utama. Dengan cepat, 1. Teruskan ayat 3-nya untuk menerangkan kata muttaqin di ayat kedua Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allahu akbar. Kata Allah, orang takwa sejati, orang yang sukses dan bahagia, itu orang yang bisa secara proporsional berpikir dan punya visi panjang, membawa skema hidupnya dari semua alam yang sedang dan akan ia singgahi. Sekarang kita di dunia, ditinggalkan dunia menuju akhirat, ada waiting room namanya barzakh. Jika dipersingkat kehidupan dunia sampai akhirat, wabil akhirati hum yuqinun. Kita mulai dari ayat yang keempat. Orang sukses itu, kata Al-Quran, adalah orang yang punya visi panjang sampai kehidupan akhiratnya. Maka ditafsir di Quran surah ke-59 ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang mengaku beriman, Anda, saya, kita, detik ini, Jumat ini mengatakan, saya beriman ya Allah, maka berlaku ayat ini untuk kita. Tingkatkan takwamu kepada Allah dan buktikan peningkatan takwa itu pertama dengan punya visi panjang sampai ghad. God yang dimaksud di ayat itu adalah sampai akhirat. Jadi kata Al-Quran, jangan cuma Anda, bangun tidur, makan, minum, tidur lagi, berangkat gelap, pulang gelap, tidak punya visi sampai panjang.
Al-Quran sampai jelas menurunkan kurikulumnya. Anda mau kembali ke akhirat sebentar lagi, pengen punya harapan masuk surga, ada 8 pintunya. Dari surga yang biasa, Jannatun Na'im, sampai dengan surga tertinggi, surga Firdaus. Kurikulumnya sudah disiapkan belum? Surga yang mana yang Anda inginkan untuk memasukinya? Pintu yang mana? Maka turunkan kurikulumnya, jadikan kemudian bagian-bagian yang akan kita tunggangi saat di dunia, keluarkan sifatnya, keluarkan karakternya, lekatkan pada profesi yang kita jalani saat ini. Contoh, sekarang ya Allah, saya menginginkan menjadi penghuni surga Firdaus. Di mana ditemukannya kurikulum surga Firdaus? Seperti apa karakternya? Buka ayatnya, keluarkan surahnya. Surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 9. Sampai kita temukan pada kalimat pada ayat, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allah yang menyampaikan langsung, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Bukan orang yang sekedar klaim dan punya harapan, saya pengen ya Allah, saya pengen. Ternyata sifatnya tidak begitu. Dibuka dengan kata pemilik falah. Ayat pertamanya, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman yang benar imannya, dia pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Dan sukses serta bahagia yang dimaksudkan di ayat ini bukan sekedar konteks dunia yang sebentar saja, tapi konteks keabadian sampai dia mendapatkan surga Firdaus di alam akhiratnya. Apa sifatnya? Turunkan jadi karakter. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Anda silahkan jadi apapun, jadi pejabat boleh, jadi diplomat boleh, jadi pebisnis silahkan, jadi guru bagus, jadi pedagang bagus, punya toko hebat. Tapi ketika Anda menginginkan menjadi penghuni surga Firdaus, lekatkan sifat-sifat yang melekat di dalamnya. Turunkan jadi karakter. Saya pejabat, saya sholat. Surga biasa, sholatnya biasa. Surga Firdaus, sholatnya khusyuk. Sepenting-pentingnya pekerjaan Anda, masih punya harapan. Karena harapannya ingin ke surga Firdaus, Anda luangkan waktu prioritas belajar bagaimana menjadi seorang pelaku sholat yang khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bicara yang penting-penting saja, mendengar yang penting-penting saja. Turunkan menjadi karakter kehidupan. Tunggangi ini pada dunia yang sebentar saja, dan tunggu janji Allah ketika kita akan pulang. Anda usahakan dengan karakter itu, hadirin, yang paling menarik, bahkan saat akan wafat, dalam sakaratul maut, ditampakkanlah semua hasil perjuangan kita itu berupa surga yang kita harapkan, sehingga tenang kita melihat itu, dan dalam tenang itulah dicabut nyawanya dalam keadaan yang sangat lapang. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tengah tenang menghadapi kematian, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, cepat pulang, karena aku telah ridha dengan amal persiapanmu, dan engkau pun akan ridha dengan pemberian yang aku tampakkan saat ini kepadamu. Apa yang ditampakkan? Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, pada kalimat wadkhuli jannati ditampakkanlah surganya, tempat berpulang. Seperti Sayyidah Asiyah ditampakkan istana surganya ketika dia bermohon, Rabbi bnili baitan indaka fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku istana ya Allah di dalam surgamu, seperti yang kau janjikan kepadaku. Dia diikat di tiang oleh suaminya Fir'aun laknatullahi alaihi, diancam dengan hukuman eksekusi kematian, tapi dia wafat dalam keadaan tersenyum karena ditampakkan surganya. Kita di mana sampai Jumat ini? Kita di mana? Bagaimana menjadi golongan yang beriman itu? Golongan ahli akhirat itu? Maka tidak ada bekal untuk pulang kecuali sifat-sifat ibadah ritual kita. Maka golongan takwa yang pertama, jika ingin sukses, ingin bahagia, sampai dibawa pulang ke akhirat, itulah yang dimaksud dengan ibadah dalam bentuk ritual. Sehingga orang-orang takwa, orang-orang muflihun, dibuka amalannya dengan oleh Al-Quran dengan kata iman, dilanjutkan kemudian dengan kata salat sebagai bagian awal ibadah pertama yang membangun kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Duhai Anda yang menginginkan masuk surga, duhai Anda yang ingin ke surga Firdaus, Anda yang ingin ke surga Al-Adan, ditanya oleh Allah sampai dengan Jumat ini, ketika kalimat khatib ittaqullah ditanya balik oleh Allah,
Hei yang sudah punya toko banyak nih. Hei yang kadang-kadang Jumatan pun menunggu Anda nutup toko dulu. Hei yang kadang-kadang Jumat pun menunggu Anda selesai pekerjaan dulu. Hei yang saking sibuknya dengan urusan dunia. Hei yang saking padatnya jadwal urusan dunianya, tapi berharap surga Firdaus, ditanya balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bekal persiapanmu ketika engkau akan bawa pulang menghadap Allah di akhirat nanti? Mana amalan ritualmu? Yang ditanya bukan berapa besar dan tinggi pangkat Anda, berapa banyak harta Anda, berapa luas ilmu Anda. Yang akan ditanya oleh Allah, berapa banyak amal soleh dan bekal-bekal ibadah ritual yang dihasilkan dari titipan-titipan dunia ini. Hadirin, sekarang kita dipersaksikan dengan suasana di Palestina. Kami pernah meriset penghafal Quran terbaik nomor 1 di dunia ini dengan jumlah yang terbesar, nomor 1 Palestina, kedua di Libya. Di Palestina anak-anak kecil yang sudah hafal Quran 30 juz, dia akan bercanda dengan teman yang baru 20 juz, baru 20 juz, baru 15 juz. Dia akan katakan pada kawannya, nanti kalau saya sudah di surga yang tertinggi, karena masuk surga nanti ada ahli Quran yang diminta membacakan Quran yang biasa dia bacakan saat di dunia. Irqa wartaqi fa inna akhira qiraatika akhira manzilatika fil jannah. Baca terus Quranmu, baca Quranmu, karena akhir bacaan Quranmu itulah tempat tertinggimu di surga. Kata anak yang sudah 30 juz ini, kalau nanti aku sudah ada di atas yang tertinggi, aku akan dadahi kamu yang masih di bawah. Anak 4 tahun, 5 tahun, dengan keadaan yang terancam. Masjidnya di bumi hanguskan, rumahnya hilang, keadaannya berdarah-darah, masih mampu mendekat dan menyiapkan bekalnya menuju Allah dengan Quran kebanggaannya. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, rumah yang mewah, masjid yang megah, keadaan yang nyaman, tempat ber-AC, dan termasuk juga sampai detik ini kita nyaman datang dengan Jumatan. Apa yang telah kita siapkan sampai detik ini, yang bahkan untuk baca Quran pun belum punya waktu. Kita akan bisa. Jadi pantas mereka mengatakan, jangan kasihani kami. Justru Anda lah yang perlu dikasihani, karena belum tentu mendapatkan fasilitas istimewa yang menyiapkan kami akan kembali dengan baik pada ajal yang sebentar lagi akan kami tuju. Dunia hanya sebentar, tapi akhirat sebentar lagi akan kami hadapi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha tibana lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita berdoa memohon kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang singkat ini izinkan khatib menyingkat dengan cepat pada esensi yang ingin khatib sampaikan. Hadirin, setiap kita menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat ini, maka rumusnya kata Allah, pemilik kesuksesan itu disebut dengan muflih. Jamaknya al-muflihun, sifat sukses dan bahagia yang disebut dengan falah. Itu hanya bisa ditempuh dengan dua cara. Dua ini mengerucut pada satu amalan disebut dengan takwa. Maka cara takwa yang pertama adalah tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai aktivitas dunia kita yang padat melupakan kita untuk mencari bekal akhirat untuk pulang. Ingat salat kita, ingat Quran kita, ingat doa kita, ingat zikir kita. Semua jenis amal soleh yang kita kerjakan dalam bentuk ibadah itu di Al-Quran disebut dengan zikir namanya. Salat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14, wa aqimis salata lidzikri. Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Doa disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat ke-205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Bahkan semua amalan kita jika diniatkan karena Allah disebut dengan zikir. Setiap Jumat kita diminta merenung sudah sebanyak apa zikir kita kepada Allah persiapan untuk pulang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ingat akhirat, ingat akhirat, ingat akhirat. Anda yang rajin salat, istri Anda bagaimana? Anak Anda bagaimana? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga ya.
Sisi yang bersamaan, tidak mungkin kemudian akhirat bisa diraih kecuali dengan amalan baik saat di dunia. Maka ada segmen takwa yang kedua, yaitu segmen al-bu'dul insani, habdu minal makhluqat, habdu minan nas. Jangan sampai saat datang Jumat ini sholatnya bagus, puasanya rajin, baca Qurannya bagus, tapi dengan orang tua hubungan tidak baik, dengan tetangga tidak baik, masih ada celaan, masih suka merendahkan orang, masih merasa yang paling hebat. Maka takwa pada segmen yang kedua ini bahkan diperjelas oleh Nabi SAW, dirangkum oleh hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi menyampaikan, ya'ti yaumal qiyamati, akan datang satu umatku di hari kiamat, mengaku umatku, bisalatin, rajin salat, wa qiyamin, rajin tahajud, wa siyamin, rajin puasa, wa zakatin, rajin zakat, wa ya'ti qad syatama hadza, tapi juga senang mencela orang lain, wa qadhafa hadza, merendahkan, menuduh orang lain, wa daraba hadza, senang berselisih, wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah dan masih bangga mengaku sebagai muslim. Tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kalau ada orang salat tapi menyakiti orang lain, menyakiti suaminya, menyakiti istrinya, menyakiti ibunya, menyakiti ayahnya, menyakiti anaknya, menyakiti tetangganya, diambil pahala salatnya, diberikan pada yang disakiti itu. Ada orang puasa memfitnah orang lain, diambil pahala puasanya, ditimpakan, diberikan pada yang difitnah itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau hilang semua bekal kebaikannya, tertinggal keburukannya satu, maka diambil keburukan orang yang dizalimi itu, ditimpakan kepadanya, faturiha finnar, maka dimasukkanlah ia, dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Kita menginginkan keseimbangan. Semua keseimbangan ini kalau dikerjakan, maka punya nilai kebaikan. Kebaikan yang dikerjakan karena ibadah, maka sifatnya disebut dengan hasanah. Itulah yang sering kita mintakan. Karena salat pun disebut dengan hasanah. Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kita salat dapat hasanah, kita baca Quran dapat hasanah, kita sedekah dapat hasanah, berbuat baik pada orang tua dapat hasanah. Dan inti dari semua itu kita mengatakan dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi, kita memohonkan keduanya mendapatkan hasanah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka sebelum berdoa, ulang dari masjid ini, kenalilah semua saudara-saudari kita, tingkatkan takwa kita kepada Allah, ingat-ingat ibadah ritual kita, perbaiki hubungan kita dengan sesama, dan semoga kita digolongkan pada golongan al-muflihun sebagaimana masjid ini diberi nama dengan Masjid Al-Falah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, bila ada pendosa menghadiri Jumat ini, baik di dalam masjid, sekitaran masjid, maka mohon ya Allah, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, bila ada yang datang ke Jumat ini membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami yang sakit mohon sembuhkan ya Allah. Wala asiran illa yassartah, jika ada di antara kami yang datang ke Jumat membawa kesulitan di pekerjaan, kehidupan rumah tangganya atau kehidupan sosialnya, maka dengan keikhlasannya menunaikan Jumat, hilangkan seluruh kesulitannya ya Arhamar Rahimin. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuh. Ya Allah, kami di Jumat ini bertobat kepadamu dengan taubat nasuh. Kami bertobat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Idza kana hadhihi al-jum'ah ya Allah min jami' hayatina munbasitatan ya Allah, faj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, jika dengan taubat kami masih terbentang di ajal kami lembaran kesempatan untuk hidup, maka jadikan sisa hidup kami setelah Jumat ini lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Wa idza kana hadhil jum'ah min akhir ya Allah ayyamina, faj'al akhir wafatina husnal khatimah. Dan bila Jumat ini Jumat terakhir ya Allah yang kami kerjakan dalam hidup kami, maka mohon ya Allah jadikan Jumat ini bagi kami sebagai Jumat husnul khatimah. Husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwatana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwatana fi Gaza. Zid quwwatal mujahidin fi sabilika fi Gaza ya arhamar rahimin. Allahumma asbir ahanihim waj'al mautahum syuhada. Waj'al mautahum syuhada wa ahyahum mujahidin fi sabilika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon anugerahkan pertolongan yang sempurna pada saudara-saudari kami para pejuang di Palestina. Berikan dan tambahkan kekuatan pada mereka dalam berjuang ya arhamar rahimin. Sabarkan keluarga mereka ya Allah.
jadikan di antara yang wafat seluruhnya syuhada dan yang hidup sebagai mujahid di jalan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, ighfir lana dhunubana wa khaffif 'anna hisabana yawmal qiyamati an da'fina fi nusrati ikhwanana fi Palestin wa fi tahrir al-Aqsa ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon ringankan hisab kami di hari kiamat. Bila kami menghadap kepadamu ya Allah, dan Engkau bertanya kepada kami apa yang kamu lakukan untuk membebaskan Al-Aqsa, apa yang telah Engkau lakukan untuk membantu saudaramu di Palestina, kami mohon ampun kepadamu ya Allah, yang hanya mampu berdoa ya Arhamar Rahimin, yang sibuk terpecah belah ya Arhamar Rahimin, yang saling menyalahkan dan merendahkan ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa kami ya Allah, ringankan hisab kami di hari kiamat ya Allah. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Kami bertobat ya Allah, yang karena dosa kami anak-anak kami jauh darimu ya Allah. Mereka masih kurang mengenalmu, masih terlambat menunaikan salat. Yang karena kami ya Allah, keluarga kami belum dekat denganmu. Ampuni kami ya Arhamar Rahimin, ringankan hisab kami di hari kiamat ya Rabbal Alamin. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah. Ya Allah, kami rindu berjumpa dengan Rasulullah. Kami merindukan Rasulullah. Wala tudayyi' lana al-fursah bil liqa'i ma'a Rasulillah. Kami mohon ya Allah, jangan hilangkan kesempatan bagi kami untuk berjumpa dengan Rasulullah di hari kiamat kelak. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki amalan kami ya Arhamar Rahimin. Berikan kami kemantapan untuk meningkatkan takwa kami ya Rabbal Alamin. Kami merindukan surga tapi masih sibuk dengan dunia ya Allah. Kami menginginkan surga tapi sibuk mengerjakan amalan neraka ya Allah. Kami lemah ya Allah, kami lemah. Tubna ilaika ya Allah. Allahumma ja'alna muwahhidina ya Allah fi ta'atik. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang bersatu untuk menaati-Mu ya Allah. Wa biiqtida'i rasulik, untuk meneladani sunnah Rasul-Mu ya Allah. Allahumma wahhid sufufana. Ya Allah, satukan kami dalam kebaikan. Wa jannibna minat tafraqah, dan jauhkan kami dari perpecahan. Allahumma ihfadh umara'ana ya Allah, waj'alhum udala. Wahdihim ya Allah. Wahdihim ya Allah, yakunu mukhafifina fi hisabihim yaumil qiyamah. Ya Allah, mohon berikan hidayah pada para pemimpin kami, agar mereka ingat kepadamu ya Allah. Mereka ingat mereka akan dihisab. Ya Allah, kami menyayangi mereka, untuk itu berikan hidayah pada mereka agar mereka bersikap adil dalam kepemimpinan mereka. Allahumma fad ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din fi da'watihim ya Arhamar Rahim. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, tambahkan pengetahuan pada mereka. Berikan mereka tambahan ilmu yang menyatukan umat, mencerahkan umat, dan jauhkan mereka dari perpecahan ya Arhamar Rahim. Allahumma barik hadzal masjid wa la taj'al ya Allah kulla buq'atin min buqa'i hadzal masjid ya Allah lasiqa bil ma'asi ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkahi masjid ini ya Rabbal Alamin. Jangan biarkan ada satu tapak di masjid ini terjadi perbuatan maksiat di dalamnya ya Arhamar Rahimin. Berkahi para pendirinya, berkahi orang yang memakmurkannya, berkahi orang-orang yang menghidupkannya ya Arhamar Rahimin, dan satukan kami dalam kebaikan dalam rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa ajal. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah.